Kayaknya lagi ada yang ketar-ketir nih, ada yang keringet dingin nih. Udah bayangin aja, pertandingan ini adalah Indonesia versus Malaysia, guys ya. Bro, Bali United jangan sampai dipermalukan Malaysia di kandang sendiri. Let's go, fan-fan Sabah FC. Are you ready untuk kejohanan Dewata Challenge Series ya pada minggu ini ya, untuk Sabah FC bertemu klub yang terbaik di Liga Indonesia. Gimana konsepnya sih Bali United main di kandang? Skuad juga mewah, lawannya juga cuma Sabah FC. Kok bisa-bisanya kalah? Kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo, kali ini negara kita sudah dipermalukan Pak dengan media-media yang ada di Singapura Pak. Ya, dengan meme seperti ini. Thailand sudah banyak trofi, Singapura banyak trofi, Vietnam banyak trofi, Malaysia sudah ada trofi walaupun satu. Namun Indonesia tambah pemain Belanda yang kita naturalisasi kosong Pak, telur Pak. Kita di Netizen Konoha para sahabat besar cakap sahaja, tetapi fakta harus ditelan para sahabat meskipun pahit, karena Malaysia berhasil mencetak gol 2, Indonesia hanya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang football Malaysia yang datang ke Indonesia. Mereka melawan Bali United para sahabat. Ini bahkan Malaysia dan didukser kata netizen Konoha. Mereka ketakutan melawan United Bali United macam itu. Dan ternyata para sahabat, Indonesia yang ada di sebagai tuan rumah, ada di kandangnya sendiri, kalah 2-1. 2 Malaysia, 1 Indonesia para sahabat. Ini macam mana nak ketar-ketir, bukannya ini malu macam itu. Sebagai tuan rumah seharusnya harus memimpin permainan tersebut, tetapi malah kalah para sahabat melawan Sabah. Ini. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Bayangin aja, pertandingan ini adalah Indonesia versus Malaysia, guys ya. Udah saatnya kita membuktikan kalau klub-klub dari Indonesia siap menghabisi klub-klub dari negara tangga jersey kuning cuy ya. Sekali ini guys ya, ada match pembuka Bali United versus Sabah FC di jam 19.00 13 Agustus tahun 2026 guys ya. Seperti biasa gua akan melakukan prediksi skor gitu yang akan mungkin meleset. Tapi sebelumnya, boleh pengen streaming untuk langsung Bali United versus Sabah FC, langsung aja cek link di bio gua dan langsung klik linknya di sini cuy. Meskipun di Dewata Series Challenge ini hanya ajang pramusim saja guys ya, Sabah FC mengirimkan skuad utamanya ke Indonesia cuy. Dan juga guys ya, Bali United menggunakan pertandingan ini sebagai ajang pematangan strategi mereka untuk di liga resmi BLI Super League cuy ya. Dan di sini gua akan memprediksi guys ya bahwa Bali United akan menang tipis guys ya dengan skor 2-1. Let's go, fan-fan Sabah FC. Are you ready untuk kejohanan Dewata Challenge Series ya pada minggu ini ya, untuk Sabah FC bertemu klub yang terbaik di Liga Indonesia. Jom kita review perlawanan untuk kejohanan Dewata Challenge Series untuk Sabah FC. Sabah FC akan ada 2 perlawanan hari ini pun. Hari ini perlawanan iaitu Bali United bertemu dengan Sabah FC pada hari ini pada pukul malam. Dan lepas tu bertemu dengan Persib Bandung ya, waktu yang sama juga pada 15 Ogos ya. Jadi semua akan berlangsung dekat Stadium Wayang Dikta. Jadi ada live, ada rasanya ni dekat video. Live kat sana lah. Tapi tahulah berbayar ke tidak. Harap korang semua fans Sabah support lah 2 perlawanan. Bagi aku guys ya, 2 perlawanan ni memang cukup memberikan saingan jugalah untuk Sabah FC, sebab bertemu dengan juara Liga Indonesia, bertemu dengan pesaing Persib juga ya. Boleh katakan hebat juga tu Bali United. Bukan biasa-biasa tu. Tak tahulah Sabah FC boleh menang ke tidak. Harap buat yang terbaik. Itu sajalah. Salam.
Bro, Bali United jangan sampai dipermalukan Malaysia di kandang sendiri. Bali United akan menghadapi Sabah FC dari Malaysia dalam laga pembukaan Dewata Challenge Series 2026, bro. Laga ini bukan sekedar pertandingan pemanasan. Yang menonton Bali United lawan Sabah FC keliling di bio. Bali United ingin menguji kekuatan skuad mereka sebelum menghadapi ketatnya Super League 2026-2027, bro. Sementara Sabah FC datang membawa tantangan dari Malaysia, membuat pertandingan ini berpotensi jadi duel panas Indonesia lawan Malaysia. Pertanyaannya, Bali United bakal mengamankan kemenangan atau justru Malaysia yang bikin kejutan di Pulau Dewata? Usai sudah laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta yang memang sayangnya menjadi sebuah hasil yang tidak terlalu memuaskan bagi Bali United yang bermain di rumah mereka sendiri. Ketika kita lihat bagaimana skor yang sebenarnya tadi tercatat di jalannya babak pertama, bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dan ini menunjukkan bahwa memang Sabah sudah siap untuk masuk ke musim baru di tahun ini. Akhir yang menghiasi laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali United 1, Sabah FC 2. Gimana konsepnya sih Bali United main di kandang? Skuad juga mewah, lawannya juga cuma Sabah FC. Kok bisa-bisanya kalah? Ini mah Bali United sama Sabah FC bakalan jadi cemilannya King Persib. Gila. Full time pertandingan antara Bali United versus Sabah FC berakhir dengan skor 2-1 untuk keunggulan Sabah FC. Gol Sabah FC dicetak oleh Park Jung Bin di menit 19 dan Gonzalo di menit 40+1. Sedangkan gol dari Bali United dicetak oleh Rahmat Arjuna. Dengan hasil kemenangan ini, Sabah FC memuncaki klasmen sementara Dewata Challenge Series 2026 dengan mengoleksi 3 poin. Sabah FC jangan seneng dulu, jangan mimpi jadi juara, karena pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 jam 7 malam Sabah FC akan bertemu King Persib. Udah siap belum Sabah FC dicemilin? Jersey Bali United udah mendunia, tapi kualitas permainannya masih level lokal banget. Bali United baru aja kalah 1-2 dari Sabah FC, tim papan bawah Liga Malaysia. Padahal kalau lihat komposisi skuad, Bali United malah punya pemain asing lebih banyak, tapi di lapangan malah kelihatan kesulitan. Ini yang bikin heran, Jersey Trefoil udah satu geng sama klub-klub besar dunia, bahkan dapat perhatian dari Juventus. Tapi kalau performanya masih begini, branding doang nggak cukup. Yang harus mendunia itu juga kualitas permainannya. Malu kali sama sponsornya yang nyerenteng di jersey itu. Gak ada alasan lagi guys, timnas Indonesia harus juara karena udah 3 keuntungan nih. Main di kandang sendiri, pemain abroad terbaik, dan satu lagi kemungkinan besar mendapatkan dukungan penuh supporter. Kalau misalkan target ini gagal, wah agak sulit sih guys, apalagi targetnya lolos Piala Dunia 2030. Gimana nih menurut kalian? Apa benda nih Weta ingin keadaan King Indo negara tangga berjersey kuning membantai-bantai Laos dengan skor 4-0 cuy. Waduh, kukira bakal ya 1-0 doang guys. Soal di babak pertama Malaysia ini mendapatkan kesulitan untuk menciptakan gol cuy. Tapi guys, setelah memasuki babak kedua Malaysia langsung mengamuk dan tiba-tiba skornya pun 4-0 cuy. Wah gelo. Wah kemungkinan besar juga guys ya, King Indo bisa aja nih ya ketemu sama Malaysia nanti di babak semifinal cuy ya. Dengan kemenangan 4-0 ini guys yang membuat Malaysia berada di posisi pertama guys ya dengan 6 poinnya guys ya. Disusul Thailand di posisi kedua dengan 3 poinnya karena kan baru main sekali cuy. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo, kali ini negara kita sudah dipermalukan Pak dengan media-media yang ada di Singapura Pak. Ya dengan meme seperti ini. Thailand sudah banyak trofi, Singapura banyak trofi, Vietnam banyak trofi, Malaysia sudah ada trofi walaupun 1. Namun Indonesia tambah pemain Belanda yang kita naturalisasi kosong Pak, telur Pak. Kita dipermalukan Pak sudah. Negara kita sudah dipermalukan melalui sepak bolanya Pak. Jadi kalau Bapak Presiden punya harga diri, pecat Erick Thohir, bubarkan PSSI. Mereka selama ini menggunakan anggaran negara untuk mengelola sepak bola tapi hasilnya nol. Berarti mereka tidak bekerja secara maksimal. Pecat semua Pak, ganti dengan yang lebih berprestasi. Malu negara kita Pak. 290 juta Pak orang Indonesia. Kenapa yang dipakai orang asing, orang Belanda? Malu kita Pak, malu Pak. Walaupun kita kalah, tapi kita berjuang dengan darah tulang kita sendiri Pak. Anak-anak Indonesia. Stop Pak naturalisasi, malu kita Pak. Buktinya selama ini kita pakai pemain luar tapi tidak ada hasil sama sekali. Berarti sepak bola kita, PSSI kita sudah gagal. Melalui video ini kami minta Pak Presiden pecat Erick Thohir, bubarkan PSSI. Regenerasi dari awal. Ciptakan bibit-bibit baru, anak-anak asli Indonesia. Salam wajah langsung.
Jujur, kalau main begini mah jadi juara masih jauh dah buat Bali United. Bali United menerima kekalahan di pertandingan pembuka Dewata Challenge Series 2026 di hadapan pendukung sendiri. 1-2 menjadi skor akhir pertandingan antara Bali United menghadapi Sabah FC asal Malaysia. Gol Bali United dicetak di babak pertama sama Rahmat Arjuna. Gua akuin golnya bagus sih ini. Di pertandingan ini, tim Gapens yang baru aja balik dari tim nasional Indonesia melakukan debutnya untuk Bali United. Selanjutnya, Bali United akan menghadapi Persib Bandung di tanggal 18 Agustus 2026. Sementara Sabah FC akan menghadapi Persib Bandung di tanggal 15 Agustus 2026 jam 7 malam. Kalau melihat gameplaynya Bali United di pertandingan ini, menurut gua masih jauh lah Bali untuk berbicara jadi kandidat juara di BRI Super League musim ini. Semeton setuju nggak sama gua? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow buat info bola selanjutnya. Negara tetangga kita yang selalu kita hujat-hujat, yang selalu kita rendah-rendahkan, malah mereka yang lolos. Sedangkan kita masuk ke gua. Ya, ini memang keempat negara ini itu ya bisa dibilang spesialis juara Piala AFF lah. Terkhusus 3 negara kayak Thailand, Vietnam, sama Thailand. Kalau Malaysia kan baru sekali ya, tapi ya sekali itu pun nggak mudah juga gitu loh. Buktinya kita Indonesia belum pernah, ya kan? Tapi di sini gua mau bahas lebih ke konteks naturalisasi yang kita lakukan. Menurut gua, apalah gunanya kalau kita banyak menaturalisasi pemain, sedangkan Piala AFF aja kita nggak bisa juara gitu loh. Bahkan lolos dari babak grup aja dalam 2 edisi terakhir ini nggak lolos. Ya, menurut gua sih PSSI harus punya plan yang jelas ketika ingin menaturalisasi pemain diaspora. Ya gimana kita mau ke tingkat Asia? AFF aja belum pernah kita taklukin, jujur. Bagi gua Piala AFF ini penting, ya. Gua sangat tidak setuju kalau ada orang yang bilang Piala AFF ini turnamen yang nggak penting, turnamen ajang uji coba-coba aja. Kalau turnamen ini nggak sepenting itu, kenapa dari awal mula turnamen ini berdiri sampai sekarang Indonesia nggak pernah juara? Nggak pernah juara, bos. Siapapun itu generasinya. Di saat kita sekarang mendapatkan amunisi lebih dengan menaturalisasi pemain yang pernah main di Eropa, nggak bisa juga. Karena apa? Karena PSSI menaturalisasi pemain diaspora, nggak punya plan. Ujung-ujungnya pemain ini pindah ke Liga Indonesia. Ya udah, tuh hilang aja gitu kan. Ya yang bagus tetap bertahan kayak Jahid Zes, Calvin Verdong, Kevin Dix. Tapi kebanyakannya ujung-ujungnya ke Liga Indonesia. Jadi yang gua maksud itu, kalau ujung-ujungnya kita menaturalisasi pemain buat mereka main di Liga Indonesia, ya jangan. Pemain lokal kita juga banyak kok yang bagus gitu. Kecuali kita punya plan yang jelas menaturalisasi pemain. Berusaha ketika mereka pindah menjadi WNI, mereka berusaha tetap stay di Eropa. Gue sangat setuju. Tapi kalau ujung-ujungnya balik ke Indonesia, gue nggak setuju. Kalau cuma untuk melaju ke babak final Piala AFF, pemain lokal kita juga bisa kok. 2016, 2010 kita bisa ke final. Ya, gue sangat kecewa sih, jujur aja. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak. Memang Indonesia ini besar cakap saja para sahabat. Besar cakap. Dari dulu memang Indonesia, dari Liga AFF itu, sekarang Indonesia sudah turun, sudah gugur macam itu. Dan juga ada liga daripada Indonesia yang untuk liga latihan macam itu. Ini ada juga Persib dan juga termasuk ada Bali United dan juga ada Malaysia daripada Sabah para sahabat. Mereka besar cakap Indonesia akan memimpin macam itu. Ini di kandang kita sendiri macam itu para sahabat. Tetapi faktanya apa? Kalah juga. Jadi intinya jangan besar cakap, jangan tinggi cakap dulu macam itu. Jadi kita tengok performa pemain dulu macam itu. Kadang-kadang performa pemain lawan kita memang mereka disembunyiin macam itu. Kita
akan lawan terus-terusan ketika sudah ada di tengah lapangan macam itu. Dan sekarang para sahabat, Malaysia Sabah sudah membuktikan dengan skor 2-1. Yang 2 itu Malaysia dari Sabah, yang Bali United 1 skornya. Malu gak tuh? Macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap masuk, minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.